Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, kita mulai ya. Anak-anak, Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ayo membaca cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun ya. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalam. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 2 kamu sudah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Dan pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Bacalah teks pidato Sudin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain, walaupun berasal dari Indonesia Timur. Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai ya. Oke, lihat nomor 1 kriterianya. Teks pidato memiliki bagian pembuka. Ada nggak, Nak? Ada. Kasih checklist di sini. Kasih checklistnya di sininya.
nanti kalian tinggal dikasih checklist ya, sayang ya, di sini kasih checklist. Gitu ya. Oke. Yang kedua, teks pidato memiliki bagian inti, ada nggak? Ada. Kasih checklist lagi. Tiga, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Iya, ada juga. Oke. Yang keempat, bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Oke, betul. Ada ya. Teks pidato memiliki bagian penutup. Ada. Kemudian teks pidato memiliki kalimat ajakan. Ada juga, ya kan? 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Iya, ada. Nah, 8 nih, perhatikan. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Iya, ada. Ya. Oke. Itu seperti itu ya, Nak. Oke. Kamu dapat menuliskan kesimpulanmu ya. Kamu dapat menuliskan kesimpulanmu penilaian yang tadi ya. Kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaiannya di bawah ini. Ya. Apa kesimpulannya? Kamu tulis di sini ya sayang ya. Nah, itu. Dalam pidatonya Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain. Misalnya di Asia Tenggara. Ayo pelajari peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Kerjasama bidang sosial budaya. Ya, negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN, ya. ASEAN Social Cultural Community (ASCC) ya. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli ya dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Ya. Nah, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Ya. Yang kedua, festival, lagu, dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Ya, anak-anak sekarang cari informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggara SEA Games ya. Carilah informasi ya, SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Nah, ini nih ya. Catat dalam bentuk tabel. Nih, nomor 1 nih. Tahunnya kan SEA Games ke-1 tahun 1959. Nah, negaranya mana? Thailand ya. Di negara Thailand di kota Bangkok. Kemudian SEA Games ke-25 nih tahun diselenggarakan tahun 2009 ya. Negaranya di Laos, di negara Laos, kemudian kotanya Vientiane ya. Kemudian SEA Games ke-26 itu tahun 2011 nah. Di mana diselenggarakan di Indonesia yaitu di kota Palembang dan Jakarta ya. Nah, SEA Games yang ke-27 tahun 2013 ya di Myanmar yaitu di kota Naypyidaw. Kemudian SEA Games ke-28 tahun 2015 nah di negara Singapura ya, kota Singapura. Dan ke-29 adalah tahun 2017 negaranya di Malaysia yaitu Kuala Lumpur ya. Nah, yang terakhir yang ke-6-nya di mana? SEA Games keberapa nak? Ke-30 ya. SEA Games ke-30 tahun 2019 ya. Negaranya di mana? Di negara mana? Filipina ya, kota Manila ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran keempat. Sekarang kita menuju ke pembelajaran kelima. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas memimpin saja? Ya. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan?
Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Perhatikan di sini. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring yang diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa saja unsur-unsur tari itu? Bacalah teks berikut. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak busana, tata rias, properti, dan iringan. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Ya, gerak tari murni itu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. 2. Tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. 3. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil, alis, dan perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Ya, iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. 5. Properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Nah, yang keenam adalah tempat pertunjukan, ya. Oke. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada 2, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan dalam ruang kelas, ya, gedung atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat dilakukan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, anak-anak, lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan, ya. Nanti kalian coba, kemudian perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. Nah, tulislah hasil pengamatanmu, lalu bacakan di depan teman-temanmu, ya. Nah, anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin
merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Nah, coba perhatikan anak-anak, semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Nah, ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan musyawarah di lingkungan sekitarmu, Nak. Semangat kekeluargaan. Apa tuh? Semangat kekeluargaannya apa? Misalnya menjenguk teman yang sakit, ya kan? Terus apa lagi, Nak? Misalnya membantu kegiatan aktif, ya, membantu kegiatan acara di lingkungan warga kita, ya kan? Kemudian misalnya memberikan konsumsi deh apabila ada acara kerja bakti atau gotong royong di lingkungan kita, ya kan? Itu semangat kekeluargaan. Semangat bermusyawarahnya apa, Nak? Misalnya berdiskusi menentukan siapa saja nih yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman yang sakit, atau misalnya bermusyawarah menentukan pembagian misalnya tugas, ya, tugas acara kegiatan misalnya di lingkungan warga kita, ya kan? Kemudian apalagi, Nak? Bermusyawarahkan apalagi? Memusyawarahkan apa? Misalnya dalam acara kegiatan peringatan hari-hari besar atau hari ulang tahun, misalnya apa ya, ulang tahun kemerdekaan. Nah, siapa nih ketuanya? Kegiatannya apa saja? Nah, itu kan dimusyawarahkan. Nah, kemudian gotong royong. Contoh kegiatan gotong royongnya apa, seperti apa? Misalnya gotong royong membantu membersihkan misalnya jalan, ya kan? Membersihkan gorong-gorong, membersihkan selokan, ya kan? Terus membuat makanan bersama-sama untuk menjenguk teman yang sakit, ya kan? Dan masih banyak lagi, ya. Oke. Nah, dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangat penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Nah, coba sekarang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Nah, sekarang coba kalian tulis di sini. Kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah apa nih kira-kira? Jawab di sini, ya, Nak, ya. Nah, di sini dijawab. Kemudian kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah apa? Nah, kalian tulis di sini, ya, Nak, ya. Oke. Nanti kalian isi sebanyak mungkin. Nah, anak-anak, simak contoh berikut, bacalah teks ini bersama temanmu, ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik.
Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan tugas kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali aja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, anak-anak, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas, ya. Berikan pertanyaannya, kalian tulis di sini nih pertanyaannya, ya. Oke, pertanyaannya apa kira-kira, Nak? Yang bisa kalian tulis. Nah, kalian bisa nulis pertanyaannya apa? Misalnya, kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Terus apalagi, Nak? Mengapa Gugut merayu Ida supaya memberi contekan? Mengapa? Nah, itu pertanyaan juga, ya kan? Terus mengapa Ida tidak memberikan contekan? Nah, ya kan? Nah, itu ya. Di antaranya itu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, anak-anak. Lanjut. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang buatlah teks pidato, ya. Tentang pentingnya bergotong royong. Jangan lupa ya, teks pidato harus memuat salam pembuka, pendahuluan, inti, keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci, penutup, dan salam penutup. Jadi tugas kalian adalah membuat pidato ya dengan pidato tentang gotong royong ya sayang ya. Jadi pentingnya bergotong royong. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.